kita mau belajar matematika peminatan kelas 11 dengan materinya adalah persamaan trigonometri. Dengan submaterinya adalah kita mau belajar persamaan trigonometri bentuk tangan X sama dengan tangan alfa dan tangan X sama dengan K. Perhatikan penjelasan berikut. Nilai tangan bertanda positif saat berada di kuadran pertama dan ketiga. Jadi ingat, tangan dia bertanda positif saat di kuadran pertama dan ketiga. Maka berlaku rumus tangan X sama dengan tangan alfa. Alfanya taruh di sini, maka X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Jadi untuk rumus tangan cuma ada satu. Dan periodenya adalah 180 derajat. Kenapa beda dengan periode sin dan cos yang 360 derajat? Ingat bahwa grafik fungsi trigonometri itu periodik. Jadi kalau sin dan cos gambarnya akan kembali berulang ketika setelah 360 derajat. Sedangkan untuk tangan gambar grafiknya akan berulang setelah range-nya 180 derajat. Jadi bedanya di situ ya. Nah, ini adalah cara penulisan kalau kita menggunakan derajat atau dalam bentuk radian dapat dituliskan kalau ada persamaan tangan X sama dengan tangan alfa, maka X sama dengan alfa ditambah K kali radian. Ingat, radian sama dengan 180 derajat. Untuk memahami bagaimana kita mencari nilai tangan, perhatikan beberapa contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan tangan X sama dengan tangan radian per 6 untuk X-nya dari 0 sampai 2 radian atau 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2 radian. Nah, bagaimana caranya? Kita tentukan dulu siapakah alfanya ya. Alfanya siapa alfanya? Alfanya adalah radian per 6. Ini sebagai alfanya. Nah, kalau begitu nanti radian per 6 ditaruh di sini sama dengan radian per 6 ditambah K dikalikan dengan radian. Ini adalah X-nya. Nah, setelah ketemu X-nya, maka apa yang kita lakukan? Kita harus cek dan masukkan K-nya dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Secukupnya saja. Sekarang kita masukkan, kalau K-nya 0, maka X-nya berapa? Berarti gini, radian per 6 ditambah 0 kali radian, maka hasilnya adalah radian per 6. Sekarang kita cek apakah radian per 6 itu berada di range 0 sampai 2 radian. Ternyata dia masih masuk, berarti dia memenuhi. Untuk K sama dengan 0, maka dia memenuhi. Nah, kemudian untuk K sama dengan 1 kita masuk ke sini. Berarti radian per 6 ditambah 1 dikalikan radian. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 7 per 6 radian. Sekarang kita cek apakah 7 per 6 radian itu ada di range 0 sampai 2 radian. Ternyata dia masih masuk, berarti dia memenuhi. Untuk K sama dengan 1 dia memenuhi. Sekarang kalau K-nya 2 masukkan ke sini, berarti dia menjadi radian per 6 ditambah 2 kali radian. Hasilnya adalah 13 per 6 radian. Kita cek apakah 13 per 6 radian itu masuk di range 0 sampai 2 radian. Ternyata dia sudah lebih. Kalau dia sudah lebih, maka dia tidak memenuhi. Jadi untuk K sama dengan 2, dia tidak memenuhi. Kesimpulannya apa? Jadi nilai X yang memenuhi adalah kurung kurawat dari kecil dulu, yaitu radian per 6, 7 per 6 radian. Ini adalah himpunan penyelesaian untuk soal nomor 1. Oke, sekarang kita coba untuk contoh soal yang kedua. Perhatikan soalnya. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan tangan 5X sama dengan tangan 75. Untuk X-nya 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 180. Nah, ingat, untuk soal yang kedua dia cuma dari 0 sampai 180 derajat. Bagaimana caranya? Kita tentukan dulu siapakah si alfanya. Nah, alfanya itu adalah 75 ini sebagai alfa. Dia sebagai alfa. Nah, berarti nanti tangan 5X sama dengan tangan 75.
menjadi 5x nya ditaruh di bawah seperti ini. 5x sama dengan 75 derajat ditambah K kali 180 derajat karena kita menggunakan derajat. Kemudian ingat, di sini angka 5. 5 ini kali. Kalau 5 kali pindah ruas, maka semua ini nanti harus dibagi 5. 75 dibagi 5, 180 dibagi 5. Nah, berarti X sama dengan 75 dibagi 5 adalah 15 derajat. Tambah K kali 180 dibagi 5 sama dengan 36 derajat. Nah, sudah ketemu persamaannya, yaitu X sama dengan 15 derajat ditambah K kali 36 derajat. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita cek dan masukkan K-nya mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya secukupnya saja. Oke, sekarang kita masukkan. Kalau yang pertama K-nya 0, masukkan ke sini. Berarti 15 derajat ditambah 0 kali 36 derajat. Hasilnya adalah 15 derajat. Nah, sekarang kita cek apakah 15 derajat masuk di antara 0 sampai 180 derajat. Ternyata dia masuk. Berarti dia memenuhi. Untuk K sama dengan 0, dia memenuhi. Nah, sekarang masukkan kalau K-nya 1 ke sini. Berarti 15 derajat ditambah 1 kali 36 derajat. Hasilnya adalah 51 derajat. Kita cek lagi apakah 51 masuk range 0 sampai 180 derajat. Ternyata dia masuk. Berarti dia memenuhi. Untuk K sama dengan 1 memenuhi. Cek. Untuk K-nya 2 sekarang, masukkan ke sini. 15 derajat ditambah 2 kali 36 derajat. Nah, hasilnya adalah 87 derajat. Kita cek 87 apakah masuk di range 0 sampai 180 derajat. Ternyata dia masuk, berarti dia memenuhi. Untuk K sama dengan 2, dia memenuhi. Sekarang kita masukkan K-nya 3 ke sini. Berarti 15 derajat ditambah 3 kali 36. Hasilnya adalah 123 derajat. Nah, sekarang kita cek apakah 1, 2, 3 itu masuk di range 0 sampai 180. Ternyata dia masuk. Berarti dia memenuhi. Untuk K sama dengan 3, dia memenuhi. Sekarang masukkan kalau K-nya 4. Masukkan ke sini. Berarti 15 ditambah 4 kali 36. Hasilnya adalah 159 derajat. Nah, kita cek apakah 159 masuk di range 0 sampai 180. Ternyata masih masuk. Berarti untuk K sama dengan 4 memenuhi. Nah, sekarang setelah 4 kita masukkan yang kelima. Kalau K-nya 5, masukkan ke sini. Berarti 15 derajat ditambah 5 kali 36 derajat. Hasilnya adalah 195 derajat. Kita cek apakah 195 itu ada di range 0 sampai 180. Ternyata dia sudah lebih. Kalau lebih dari range, maka dia tidak memenuhi. Nah, untuk K sama dengan 5, maka dia tidak memenuhi. Kesimpulannya apa? Jadi nilai X yang memenuhi adalah kita urutkan dulu dari kecil ke besar. Berarti yang pertama adalah 15 derajat, 51 derajat, 87 derajat, 123 derajat, 159 derajat. Nah, ini adalah nilai X yang memenuhi untuk soal nomor 2. Baik, sekarang kita coba untuk contoh soal yang ketiga. Perhatikan soalnya. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan akar 3 kali sin X sama dengan cos X. Untuk X-nya 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, sekarang mode soalnya agak berbeda. Bagaimana caranya? Kalau kita dapat soal akar 3 kali sin X sama dengan cos X, kita harus manipulasi dengan cara bagaimana? Ruas kiri dan ruas kanan itu kita harus bagi dengan cos. Ya, berarti sebelah kiri dibagi dengan cos X dan sebelah kanan juga dibagi dengan cos X. Nah, hasilnya apa? Maka dia menjadi akar 3 kali. Ingat, identitas sin per cos apa? Dia sama dengan tangen. Ya, berarti akar 3 tangen X sama dengan
cos X dibagi cos X berapa? 1. Nah, kemudian nanti akar 3-nya ini pindah ruas, maka dia menjadi bagi, berarti tangen X sama dengan 1 dibagi akar 3. Nah, karena akarnya di bawah, maka yang kita lakukan adalah kita rasionalkan dulu. Siapakah teman rasionalnya? Yaitu akar 3 dibagi akar 3. Maka ini kita kalikan, akar 3 dibagi akar 3, dan hasil akhirnya adalah tangen X sama dengan akar 3 dibagi 3. Nah, sekarang kita ingat, tangen berapa yang bernilai sepertiga akar 3? Ada dua kemungkinan, yaitu di kuadran pertama dan di kuadran ketiga. Kalau kuadran pertama, tangen yang bernilai sepertiga akar 3 adalah 30 derajat. Sedangkan kalau di kuadran ketiga, tangen yang bernilai sepertiga akar 3 adalah 210 derajat. Artinya nanti kita harus mencari dua kuadran. Nah, kita cari dulu untuk kuadran pertama, maka tangen X sama dengan tangen 30 derajat. Ini yang 30 derajat. Nah, berarti alfanya adalah 30. X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 180. Sekarang kita cek dan masukkan K-nya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya secukupnya saja. Kita masukkan, kalau K-nya 0, masukkan ke sini, maka 30 derajat ditambah 0 kali 180 derajat sama dengan 30 derajat. Kita cek apakah 30 derajat itu masuk range dari 0 sampai 360. Ternyata dia masuk, berarti dia memenuhi. Untuk K sama dengan 0 memenuhi. Sekarang masukkan, kalau K-nya 1 ke sini menjadi 30 derajat ditambah 1 kali 180. Jawabannya adalah 210 derajat. Sekarang kita cek apakah 210 ada di range 0 sampai 360. Ternyata dia masuk, berarti memenuhi. Untuk K sama dengan 1 memenuhi. Sekarang kita masukkan, kalau K-nya 2 masukkan ke sini menjadi 30 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. Hasilnya adalah 390 derajat. Kita cek apakah 390 ada di range 0 sampai 360. Ternyata dia sudah lebih, berarti tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 2 tidak memenuhi. Setelah kita kerjakan kuadran 1, sekarang kita pindah kerjakan di kuadran ketiga. Artinya tangen X sama dengan tangen 210, ya, pakai kuadran ketiga, sehingga alfanya adalah 210 derajat. Taruh sini 210 derajat ditambah K kali 180. Apa yang kita lakukan? Kita cek dan masukkan K-nya dulu dari 0, 1, 2, 3 secukupnya saja. Masukkan kalau K-nya 0 ke sini, berarti 210 ditambah 0 kali 180 sama dengan 210 derajat. Kita cek 210 apakah masuk di range 0 sampai 360. Ternyata dia masih masuk, berarti memenuhi. Untuk K sama dengan 0 memenuhi. Sekarang masukkan, kalau K-nya 1 ke sini menjadi 210 ditambah 1 kali 180. Hasilnya adalah 390 derajat. Kita cek apakah 390 masuk di range 0 sampai 360. Ternyata dia sudah lebih, berarti tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 1 dia tidak memenuhi. Nah, setelah kita kerjakan kuadran 1, 2, kuadran 3, sekarang kita cek siapa saja yang memenuhi dari semua ini. Ternyata ada 30 dan 210. Kalau 210-nya keluarnya double 2 kali, cukup dituliskan sekali saja. Kesimpulannya apa? Jadi nilai X yang memenuhi adalah 30 derajat, 210 derajat. Nah, ini adalah hasil pembahasan untuk soal nomor 3. Demikian pemaparan materi konsep dasar dari persamaan rumus trigonometri bentuk tangan X sama dengan tangan alfa dan tangan X sama dengan K, dan 3 contoh soal yang berbeda. Saya berharap anak-anak bisa mengerti dengan lebih baik bagaimana mencari nilai X yang memenuhi. Hari ini kita bisa belajar bahwa untuk rumus tangen hanya ada satu kemungkinan, yaitu kalau kita menggunakan derajat, maka X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Atau kalau kita menggunakan radian,
bulan, maka X sama dengan alfa ditambah K kali radian. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like dan subscribe YouTube-nya. Bahkan kalau perlu sharekan ke seluruh anak-anak di Indonesia video ini agar mereka juga belajar dengan lebih baik lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.